dan beliau tidak menjelekkan, beliau tidak memfitnah, beliau tidak merendahkan. Nah, poin-poin ini dimanfaatkan saya lihat oleh beliau dan di akhir kemarin endingnya itu pada saat debat beliau minta maaf, Mhm, mhm. kemudian beliau juga akan merangkul baik 01 maupun 02. Nah, inilah yang saya katakan ketulusan tuh ada di situ. Mhm, mhm. Bahwa eh, pada dasarnya bahwa hati kita untuk tidak saling menyakiti, kemudian mulut kita juga untuk tidak saling membenci, yaitu yang perlu kita pertahankan adalah bagaimana bahwa kita ini adalah bersaudara. Nah itu kalau Jenderal Dudung melihatnya bagaimana nih? Bahwa saat ini Pilpres ini justru politisasi SARA tidak terjadi, politik identitas juga tidak menyala gitu loh, tidak membakar gitu. Menurut Jenderal Dudung gimana? Saya tertarik karena kan waktu itu Jenderal Dudung yang soal baliho, Habib Rizik Syihab apa itu kan rame gitu. Jadi kalau menurut saya, Mas, saya lebih percaya dan meyakini kepada bangsa ini bahwa warga negara Indonesia ini sudah semakin cerdas. Hmm. Kecil itu sering dibawa oleh orang tua saya ke makam Sunan Gunung Jati. Jadi rupanya Bapak itu menyampaikan kalau saya itu keturunan ke-16 dari Oh, oke, Syarif oke, oke. Hidayatullah. Nah, waktu kecil saya ikut, terus setiap malam Jumat, kemudian Bapak meninggal waktu saya SMP, kemudian saya datang lagi ke situ, kapten, saya udah berdinas, kok tidak ada masjid, Ya. adanya kecil di perengan-perengan. Nah, terus saya nazar lah di situ. Suatu ketika saya jadi kepala staf angkatan darat, saya akan bangun masjid. Itulah Di masjid kompleks itu, di pemakaman pemakaman Sunan itu. Gunung Jati itu ya. Namanya Syarif Abdurrahman. Syarif Abdurrahman, dan sekarang sudah terrealisir niat sejak Sudah. jadi kapten itu ya, Sudah Jenderal 1 ya. tahun sudah berdiri. Iya, iya. Tapi di sisi lain juga Jenderal Dudung juga terlibat mensupport pendirian gereja di beberapa tempat ya. Itu ada pengalaman, Mas. Di hari ini saya mendapatkan kehormatan tamu istimewa yang saya ingin ngobrol dengan beliau, Jenderal Purnawirawan ex Kasat, Profesor Dr. Dudung Abdurrahman. Selamat datang ke Cokro TV. Terima kasih, Mas. Jenderal. Ini kita akan ngobrol karena temanya Ramadan, jadi kita bicara soal yang lebih adem lah ya. Ya. Tapi tetap saya ingin mengawalinya dengan perbincangan mengenai Pilpres 2024 yang kita lihat kemenangan impresif 02 di luar atau di atas ekspektasi para surveyor, para pollster gitu kan. Dan saya dari catatan kan ketahuan bahwa Jenderal Dudung ini termasuk yang ikut terlibat di dalam 02 ya, baik di Jawa Barat maupun aktif sebagai ketua Dewan Pembina relawan Prabowo Gibran yang diasuh oleh Habib Lutfi ya, Daru ya. Daru. Nah, ini saya pengen tahu nih, menurut Jenderal Dudung bagaimana sebenarnya 02 ini, khususnya Prabowo Gibran lah, dilihat oleh para relawan di Daru, terus kemudian masyarakat di Jawa Barat atau masyarakat secara umum. Kenapa kemenangannya begitu impresif? Baik, terima kasih, Mas. Jadi menurut saya bahwa 01, 02, 03 timnya menurut saya hampir sama. Jadi mereka punya kecanggihan, punya metode dan sistematis yang luar biasa lah. Masing-masing punya keunggulan sehingga mereka juga banyak pengikutnya, banyak pendukungnya. Tetapi kalau menurut saya yang lebih penting itu bahwa apapun yang terjadi dalam diri kita sebetulnya itu kehendak Yang Maha Kuasa. Jadi kalau misalnya sekarang 02 secara quick count, kemudian real count juga unggul, saya lebih percaya bahwa itu kebesaran dari Yang Maha Kuasa. Ya, jadi semuanya sudah berupaya secara maksimal. Ya, baik 01, 02 maupun 03 itu sudah maksimal kalau menurut saya. Tetapi
yang menentukan itu adalah kehendak yang Maha Kuasa. Itu harus kita yakini lah. Ya, sehingga kalau sama-sama kita memahami tentang kehidupan, ya sebetulnya legowo saja siapapun yang menjadi pemimpin itu adalah yang memang itu yang terpilih seperti itu. Dan kaitannya saya dengan Daru, ya memang saya sebagai ketua pembina di Daru, dari itu berupa pengajian yang dipimpin oleh Habib Lutfi ke beberapa daerah, kalau tidak salah di beberapa wilayah di Pulau Jawa. Ya memang salah satunya adalah sebagai pendukung juga. Itu jamaah Torekoh itu ya? Jamaah Torekoh. Ya memang menurut saya sudah mulai banyak mereka pengikutnya, walaupun kita tahu bagaimana Habib Lutfi itu pengikutnya bukan serta-merta di Indonesia saja, tapi di dunia. Ya, jemaah Torekoh itu. Itu kan waktu itu kalau nggak salah ada konferensi internasional di Pekalongan. Betul, itu di Pekalongan, ya. Siap. Itu kan tak lepas dari dari peranan Habib Lutfi bin Yahya ya. Betul, betul. Nah itu kalau Jenderal Dudung lihat ya, bagaimana sebenarnya mereka ini para jamaahnya Habib Lutfi, anggota pengajiannya yang ribuan ya, selalu kalau ada acara-acara gitu, itu mereka bagaimana mereka melihat 02 gitu, melihat Prabowo lah. Bagaimana impresi mereka tentang sosok Prabowo menurut Jenderal Dudung? Kalau menurut saya, mereka para pengikut dari Habib Lutfi, saya disamakan dengan diri saya aja lah. Karena saya juga kan pengikutnya kan. Artinya saya melihat sosok Pak Prabowo itu melihat dari ketulusan, melihat dari keikhlasan, kepasrahan untuk membangun bangsa ini. Karena kebetulan saya memang tahu persis bagaimana beliau. Oh, sejak di militer ya? Saya Letnan 2 sampai Bintang 4. Nah, artinya beliau itu betul-betul tulus ingin membangun bangsa ini. Saya yakin rakyat Indonesia tidak serta-merta para pengikut dari Daru. Saya yakin masyarakat Indonesia melihat kacamatanya seperti itu. Jadi melihat sosok Pak Prabowo mungkin pada saat debat, kemungkinan mungkin pada saat kampanye, atau dalam kehidupan sehari-hari yang terekspos, dan akhirnya masyarakat menjadi suka. Kan begitu kan? Suka itu berbagai macam, dari apa yang disampaikan, termasuk bagaimana pengabdian selama beliau jadi Menhan, kemudian yang terasa langsung ke masyarakat, bahkan dari jogetnya pun orang jadi suka, kan begitu kan? Yang akhirnya berimbas kepada ajudan pun jadi orang disukai, kan seperti orang kalau sudah suka, Mas, semuanya menjadi indah. Seperti betul. Mas dulu, istri Mas lah waktu masih pacaran kan, lihat rumahnya aja udah senang, semuanya jadi senang, lihat sandalnya aja senang. Bayangin aja udah senang. Gitu. Bayangin aja udah senang. Jadi akhirnya kemasan seperti itu. Dan beliau tidak menjelekkan, beliau tidak memfitnah, beliau tidak merendahkan. Nah, poin-poin ini dimanfaatkan saya lihat oleh beliau. Dan di akhir kemarin endingnya itu pada saat debat, beliau minta maaf, kemudian beliau juga akan merangkul baik 01 maupun 02. Nah, inilah yang saya katakan ketulusan itu ada di situ. Bahwa pada dasarnya bahwa hati kita untuk tidak saling menyakiti, kemudian mulut kita juga untuk tidak saling membenci, yaitu yang perlu kita pertahankan adalah bagaimana bahwa kita ini adalah bersaudara, kan begitu kan? Sehingga sudahlah kemarin selesailah, kan begitu, karena perlu kita waspadai jangan sampai kita bernarasi yang kemudian tidak didasari dengan informasi yang akurat, yang akhirnya bahasanya menjadi provokatif, sehingga di bawah nanti akan terjadi goncangan. Nah, kita sebagai politisi betul-betul harus mampu untuk meredam itu. Jangan sampai nanti di bawah terjadi goncangan, kemudian pada akhirnya nanti
01, 02, 03 kemudian bersatu, yang akhirnya juga kebagian jabatan, kan begitu kan? Nah ini yang harus kita waspadai, sehingga saya himbau, ini pemilu sudah berakhir, ini dinamika yang sudah biasa terjadi setiap 5 tahun, pasti dalam pertandingan seperti sepak bola ada yang kalah dan ada yang menang, kan begitu kan? Kita pasrahkan bahwa mekanisme sudah berjalan dengan sedemikian rupa, percayakan kepada penyelenggara. Kalau ada terjadi kecurangan, baik proses, silahkan ke Bawaslu. Atau ada sengketa, kalau begitu ada ya? sengketa, ada sengketa. Ya, kalau ada masalah etika di KPP, kemudian kalau misalnya dari hasil yang menurutnya tidak benar, ya ke MK, silahkan aja. Itu prosedur yang harus dilalui, tidak bisa kemudian akhirnya menyalahkan pihak-pihak tertentu, seakan-akan ini terjadi kecurangan yang masif, terstruktur. Dan ada desain sebelumnya, begitu ya, ada desain kecurangan kan yang sudah dipersiapkan. Kalau yang kalah pasti akan mengatakan begitu. Coba kalau menang, mungkin tidak. Iya, betul. Betul kan? Sama lah, penonton itu kan paling canggih daripada yang main. Yang main. Seperti itu. Nah, terus ini, Jenderal, kan tadi Jenderal Dudung menyebut soal ya sekarang ini memang tidak ada goncangan ya. Dan ini kan saya melihat memang grassroots ya, pada tingkat grassroots kan juga sudah cooling down ya sekarang ya. Nah ini kan sesuatu yang patut kita syukuri ya. Dan ini saya kira juga terkait dengan upaya rekonsiliasi ya, Jenderal ya, antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Kalau kita bandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya itu kan ancaman terhadap pembelahan bangsa itu kan mengkhawatirkan sekali gitu ya. Ada politik identitas, ada politisasi SARA gitu ya. Nah itu kalau Jenderal Dudung melihatnya bagaimana nih, bahwa saat ini Pilpres ini justru politisasi SARA tidak terjadi, politik identitas juga tidak menyala gitu loh, tidak membakar gitu. Menurut Jenderal Dudung gimana? Saya tertarik karena kan waktu itu Jenderal Dudung yang soal baliho, Habib Rizik Syihab apa itu kan rame gitu. Jadi kalau menurut saya, Mas, saya lebih percaya dan meyakini kepada bangsa ini bahwa warga negara Indonesia ini sudah semakin cerdas. Sehingga sudah bisa memilahkan mana yang baik, mana yang buruk. Kan begitu kan. Sama seperti Pilpres sekarang. Apapun yang disampaikan di dalam debat maupun di dalam kampanye, itu masyarakat sudah bisa menilai. Ya, tidak ada jaminan bahwa kemudian kampanye merasa besar, merasa pengikutnya banyak, tapi hasilnya kemudian kok berbeda. Itu tidak ada jaminan seperti itu. Jadi masyarakat sudah pintar, ya. Bahkan kelompok-kelompok milenial yang kurang lebih sekitar 61% mereka pemilih, saya rasa mereka sudah semakin eager banget masalah tentang pemilu ini. Artinya bahwa untuk menentukan nasib bangsa dan negara ke depan ini, bahwa satu pun suara yang dia berikan itu sangat berpengaruh sekali untuk kelanjutan bangsa Indonesia menuju Indonesia emas. Sehingga tidak mungkin atau sejarah membuktikan beberapa kali kita sempat tergoyang oleh GT12 PKI, DITII, Permesta dan sebagainya, termasuk beberapa kerusuhan-kerusuhan yang terjadi. Seperti yang Mas sampaikan, pemilu sebelumnya dan sekarang kok adem ayem. Karena bangsa kita sudah mulai cerdas. Mereka tahu kalau misalnya terjadi ada pengaruh-pengaruh baik dari luar maupun dari dalam. Dari luar mungkin dari pihak negara luar yang sengaja mempengaruhi kita, terjadinya perpecahan. Begitu juga dari dalam. Dari dalam itu pengaruh-pengaruh hanya kepentingan kelompok, hanya kepentingan golongan, hanya kepentingan partai politik, tidak serta-merta mengatasnamakan betul-betul berpihak kepada rakyat. Rakyat kita sudah paham. Sehingga kalau misalnya terjadi bahasa-bahasa yang memprovokatif kepada masyarakat, kelihatannya masyarakat kita ini sudah paham tentang hal itu, sehingga mereka pun tidak terlalu tertarik dengan kegiatan-kegiatan seperti itu. Begitu juga seperti paham identitas yang beberapa tahun yang lalu digulirkan, mereka sekarang juga sudah paham
siapa yang menyampaikan, bagaimana narasinya. Mereka sudah lebih mengenal dan bahkan memahami, menguasai tentang akidah, tentang keislaman, tentang ajaran-ajaran yang sebenarnya seperti apa. Sehingga siapapun tokohnya kalau menyampaikan hanya mengedepankan kebencian, fitnah, merendahkan, saya yakin juga mereka tidak akan dapat tempat di masyarakat seperti itu. Tapi kan kalau kita flashback ya ke beberapa tahun lalu ya, Jenderal ya, kan misalnya itu baliho-baliho Habib Rizik yang begitu banyak dan nggak ada yang berani mengusik gitu ya, dan kemudian Jenderal Dudung tampil untuk turunkan gitu kan, terus kemudian kan langsung baliho-baliho itu turun gitu ya, dan itu menurut saya punya peranan besar terhadap betapa kondusifnya situasi keberagaman setelah itu, gitu loh, Jenderal. Karena sebelum itu kan politik identitas tuh banyak yang khawatir gitu. Jadi ketegasan dari pemerintah ya, dari dalam hal ini Jenderal Dudung berpengaruh gitu menurut saya. Tapi juga gini, saya kan kalau kita lihat ya, kan Jenderal Dudung pernah dituduh anti-Islam. Ya kan? Ini menarik nih. Padahal kalau kita lihat background-nya, kan tumbuh dari keluarga yang Islam, kuat gitu ya, dekat dengan pesantren. Bisa diceritakan nggak Jenderal Dudung tentang bagaimana persentuhan dan bagaimana Jenderal Dudung berinteraksi lah dengan tradisi Islam lah ya, sejak kecil gitu. Dan sampai kok muncul tuduhan anti-Islam itu. Ya, gara-gara apa itu yang Tuhan bukan orang Arab gitu ya? Ya memang dulu pernah menyampaikan bahwa tuduhan bahwa Tuhan itu bukan orang Arab itu menyampaikan demikian. Saya kan kunjungan ke Batalion Sipur 9 Kostrad. Saya dapat informasi bahwa di lingkungan sekitar situ banyak yang sudah mulai terkontaminasi dengan pengaruh-pengaruh yang ke kanan-kananan lah ya, yang fanatik. Nah, sementara saya memberikan ceramah kepada anggota. Anggota itu kan agamanya berbeda-beda. Ya, anggota itu ada Islam, Kristen, kemudian Buddha, Hindu, Katolik dan sebagainya. Konghucu pun ada. Dan saya sampaikan kepada mereka dalam ceramahnya itu bahwa kalian itu beribadah ya kepada Tuhanmu, saya bilang, ya sesuai dengan kepercayaan yang kamu anut masing-masing. Kan begitu kan? Jadi jangan terlalu fanatik masalah agama. Yakinilah bahwa agama itu menurut masing-masing kamu sendiri. Jadi jangan merasa yang paling benar. Kan begitu kan? Jangan merasa paling benar. Kan gitu. Karena agama di mata Tuhan itu sama. Kan gara-gara itu tuh ramai itu agama di mata Tuhan. Tuhan itu kan cuma satu, Mas. Betul kan? Betul. Agama apapun Tuhannya hanya satu. Betul kan? Ya, jadi artinya di mata Tuhan itu sama. Toh nyatanya juga mereka juga dapat rezeki kan gitu. Nah, kemudian yang pada saat Deddy Corbuzier itu yang Tuhan itu bukan bahasa Arab itu, bukan orang Arab itu, saya kan berdoa. Kalau saya berdoa, saya kan pakai bahasa Indonesia. Karena bahasa Arabnya saya kan tidak bisa. Contoh misalnya, ya Allah, anak saya hari ini ujian semester. Mohon diberikan ketenangan, mohon diberikan kemudahan, sehingga di dalam menyelesaikan pekerjaannya itu, soal-soalnya itu, menyelesaikan ujiannya itu dengan mudah. Bahasa Arabnya kan saya sulit. Kan ya, walaupun saya pernah ikut santri kilat lah ya di Cirebon. Tapi bahasa Arabnya saya kan tidak bisa. Saya pakai bahasa Indonesia karena saya yakini Tuhan itu bahasa apapun tahu. Karena Allah itu maha tahu. Kan begitu? Betul kan? Mau bahasa Jawa, mau bahasa Padang, mau bahasa Manado. Bahkan tanpa bahasa pun. Tanpa bahasa pun kalau kita ada niat tulus, ikhlas,
kehendak, pasti Tuhan itu pasti akan merestui. Betul kan? Ya. Jadi saya pakai bahasa Indonesia. Jadi nggak usah pakai bahasa Arab. Saya berdoa pakai bahasa Arab, saya bisa. Tapi doa-doa selamat, doa kan begitu. Karena saya yakin dengan bahasa Indonesia pun Allah pasti paham, pasti tahu. Karena Tuhan itu bukan orang Arab. Ya. Saya bilang begitu. Memang betul kan tidak harus pakai bahasa Arab. Betul, betul. Memang ya. bukan Tuhan Allah itu, betul kan? Ya. Bukan Tuhan. Yang gitu. Itu rame sebenarnya. Nah, kaitannya dengan kedekatan saya dengan Islam. Memang dulu waktu kecil saya kan sempat ikut pesantren kilat di Cirebon, ya di Buntet, dan kemudian setiap waktu kecil itu saya dibawa ke pesantren terkenal itu ya, Buntet itu. Terus kemudian saya sekolah kecil itu sering dibawa oleh orang tua saya ke makam Sunan Gunung Jati. Jadi rupanya bapak itu menyampaikan kalau saya itu keturunan ke-16 dari Syarif Hidayatullah. Nah, waktu kecil saya ikut, terus setiap malam Jumat, kemudian bapak meninggal waktu saya SMP, kemudian saya datang lagi ke situ, kapten, saya udah berdinas, kok tidak ada masjid, adanya kecil di perengan-perengan. Nah, terus saya nazar lah di situ. Suatu ketika saya jadi kepala staf Angkatan Darat, saya akan bangun masjid. Itulah di masjid kompleks itu, pemakaman Sunan Gunung Jati itu. Namanya Syarif Abdurrahman. Syarif Abdurrahman. Dan sekarang sudah terrealisir niat sejak jadi kapten itu ya, sudah Jenderal. 1 tahun sudah berdiri. Iya. Tapi kan Jenderal Dudung kan tidak hanya membangun satu masjid itu kan, ada sejumlah masjid di beberapa tempat dan bahkan juga memfasilitasi ada mobil operasi lah ya, mobil operasional di pesantren-pesantren. Ya, itu kan artinya kan berarti memang keterikatan dengan komunitas masjid, dengan kalangan Islam itu kan memang sejak dari kecil ya, sampai sekarang ya, Jenderal ya. Ya emang tahun 2023 itu ada sekitar 11 masjid yang kami bangun. Ya, kemudian itu di Jawa Barat saja atau? Bukan, dari Jawa, kemudian Sumatera juga ada. Kemudian, di Madura juga ada? Madura tidak. Oh, oke. Di Pekanbaru ada, di Gresik, yang banyak di Jakarta, Cirebon, kemudian di Bandung, kemudian di beberapa daerah lainnya. Saya bangun seperti itu. Jadi membangun dari nol lah. Ya, kita bangun. Yang pembangunan yang kecil-kecil, yang hanya minta sumbangan 500 juta gitu banyak lah, yang seperti itu banyak. Termasuk kendaraan-kendaraan, bis, Istiqlal kemarin kita beri juga. Tapi di sisi lain juga Jenderal Dudung juga terlibat mensupport pendirian gereja di beberapa tempat ya? Itu ada pengalaman, Mas. Waktu saya Gubernur Akmil, jadi di Akademi Militer itu masjidnya saya besarkan. Kemudian saya sampaikan kepada para taruna. Biasanya taruna itu pada saat proses belajar mengajar itu azan berkumandang itu masih belajar dia. Nah, pada saat saya gubernur, saya sampaikan kepada mereka. Saya bilang, kamu kejar duniawi, kejar karir, sementara Tuhanmu kamu lupakan. Jadi sebelum azan berkumandang, kamu harus sudah ada di masjid. Begitu juga yang Protestan, begitu juga yang Katolik, begitu juga yang Hindu. Nah, pada saat saya di masjid, saya lihat di sebelah kanan masjid itu ada gereja Protestan. Terus saya tanya ke anak buah saya, ke Danmen, itu yang Katolik, yang Hindu ada di mana? Ada di kelas D, di kelas D. Kelas D berarti dari zaman saya taruna dulu juga di situ dulu. Jadi nyusun-nyusun bangku mereka itu untuk beribadah. Jadi nggak punya tempat khusus gitu ya? Ada tempat khususnya di luar. Adanya di okay. Keranggan. Ada pura, ada gereja Katolik di luar. Terus saya bilang mereka punya hak yang sama. Saya bangun gereja Katolik, saya bangun pura. Itu di lingkungan itu. Jadi setiap setengah 12, setiap hari mereka langsung ke masing-masing tempat ibadahnya. Setelah itu baru makan siang. Begitu juga saya jadi Pangdam, saya jadi Kasat. Begitu beberapa tempat di Manado kemarin bangun gereja, 4 gereja di Papua. Kita bangun gereja juga seperti itu.
kayak gitu. Jadi ini komitmen toleransi ini Komitmen sebenarnya ya. toleransi. Nah ini menarik nih Jenderal Dudung, karena kan yang saya tahu juga Jenderal Dudung kan punya kedekatan hubungan dengan Profesor Imam Istiqlal ya, Imam Ya. Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Nazaruddin Ya. Umar ya. Dan kalau nggak salah Jenderal Dudung juga Sebagai kurator. kurator ya, Ya. kurator PTIQ, PTIQ, ya. Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran ya itu. Betul. Nah itu kan kalau Masjid Istiqlal itu kan berseberangan dengan gereja ya. Ya, jadi ini kan juga mensimpulkan toleransi gitu. Ya. Bisa diceritakan nggak Jenderal Dudung relasi Jenderal Dudung dengan Prof. Nasar ya? Oh, ya. Jadi beliau waktu itu ke kantor, jadi kita sering komunikasi dengan beliau setiap kegiatan-kegiatan, dan kemudian beliau membutuhkan suatu kendaraan lah. Sehingga saya sebagai Kasat waktu itu ingin menyumbang bis yang besar untuk kegiatan-kegiatan para mahasiswanya. Itu sangat bagus sekali. Jadi informasi dari Prof. Najar itu bahwa para penceramah-penceramah yang ada di Indonesia itu betul-betul diharapkan untuk berceramah di beberapa negara. Karena para penceramah-penceramah di Indonesia ini, dari Indonesia ini, betul-betul diakui bahwa berceramahnya itu toleransinya sangat tinggi. Kan begitu. Ya. Beliau menyampaikan, saya pulang dari Amerika, beliau ceramah ke beberapa negara di Amerika. Baru-baru ini? Baru-baru ini. Okay. Beberapa daerah negara bagian, jadi berceramah tentang toleransi beragama di Indonesia. Ini luar biasa. Artinya 17.000 pulau, berbagai macam suku, agama, tetapi hidup rukun. Nah itu. Nah itulah yang kemudian lahirnya PTIQ itu. Jadi gitu. Jadi mohon maaf, mungkin di beberapa negara Timur Tengah para penceramah itu sangat fanatik masalah agama. Nah kalau dari Indonesia sumbernya, para mahasiswa-mahasiswa yang kemudian setelah lulus itu berceramah di beberapa negara, tetap memegang teguh tentang toleransi beragama. Nah itu yang sangat menonjol saya lihat. Makanya saya support juga di PTIQ. Mari Pak, saya bergabung. Artinya saya punya kewajiban juga untuk membesarkan perguruan tinggi ini. Ya artinya untuk memajukan bangsa ini. Kan kita juga ada kebanggaan lah kalau warga negara Indonesia yang kemudian tampil di beberapa negara yang kemudian membawa misi Indonesia yang sangat baik, kan seperti itu. Dan juga kalau nggak salah itu mahasiswa PTIQ itu sebagian besar hafal Quran itu ya? Hafal Quran. Jadi itu kayak bagian dari persyaratan. Betul, ya? Betul. Kan kalau yang perempuan kan IIQ atau apa gitu ya. Betul, jadi itu basis keislamannya itu kokoh gitu ya, Jenderal ya. Jadi kalau misalnya nanti, jadi ini rencananya memang arahnya itu mau ini ya, mau go internasional. Go internasional. Gitu ya. Tapi saya sampaikan juga ke Prof. Nazar, saya bilang, di dalam Islam itu ada 3 hal yang penting. Yang pertama, syariatnya bagaimana. Syariat itu ya syarat-syarat sebagai Islam. Ya kalau kita menyatakan syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 munggah haji lah. Iya, betul. Kemudian yang kedua itu adalah akidah. Yaitu akidah itu adalah masalah keimanan. Ya kan, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kepada Rasul, kepada kitab, kan rukun kepada, iman itulah ya. Rukun iman lah, kepada takdir, hari akhir. Nah, keimanan. Yang terakhir ini yang paling penting saya bilang adalah akhlak. Saya bilang kalau baca Al-Qur'annya kemudian baik, kemudian dia hafal Al-Qur'an, tetapi kalau akhlaknya tidak bagus, percuma, karena itu sangat bersentuhan dengan masyarakat. Kan begitu? Ya. Jadi keimanan, ketakwaan seseorang, baiknya orang itu tidak serta-merta diukur dari bagaimana dia sholatnya, bagaimana dia sembahyangnya, bagaimana dia berdoanya, tetapi bagaimana dia memperlakukan orang lain. Itu bagian dari akhlak atau etika ya. Dalam Islam itu hablum minanas. Hablum minanas ya. Di samping hablum minallah. Hablum minallah kan urusan kita nanti dengan Yang Maha Kuasa. Tetapi bagaimana kita berbuat baik kepada setiap manusia. Kan Nabi menyampaikan sebaik-baiknya manusia adalah yang berguna kepada
orang lain. Ini betul-betul Kan begitu kan? Betul-betul dai ini. Ya. Nah, itu yang saya sampaikan kepada PT IKI. Yang lebih penting tidak serta-merta hafal Al-Quran, tetapi bagaimana pembinaan akhlaknya. Sehingga nanti sebagai penceramah, tidak serta-merta tentang ilmu yang dia kuasai tentang agama Islam, tetapi perilakunya, kan begitu, perilakunya itu yang akan dicontoh oleh masyarakat. Al-Quran itu kan sebetulnya jelmaan dari perilaku Rasulullah. Kan begitu, yang akhirnya kita pedomani agar kita, moral kita, kehidupan kita, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, seperti Rasulullah. Kan intinya itu, sehingga orang itu, Rasulullah dicaci maki diam, difitnah diam, dilempar kotoran juga diam, dilempar batu dia diam, tetap dia siar agama. Bahkan ketika ke Taif itu yang cerita yang dilempari kotoran apa, terus kemudian malaikat Jibril bilang apakah saya perlu intervensi untuk membinasakan? Betul. Jangan. Mereka hanya karena tidak tahu. Gitu. Betul. Jadi malah justru didoakan kebaikan gitu. Zaman Rasulullah waktu perperangan, agama lain pun tidak boleh tersentuh. Betul kan? Rumah ibadah yang ini tidak tersentuh. Kita lihat sekarang kehidupan politik kita. Itu keras sekali tuh soal kode etik, jangan merusak rumah ibadah agama lain. Gitu ya. Makanya sebetulnya di dalam perpolitikan kita kemarin yang baru terjadi, kalau belajar dari itu sebetulnya hebat itu. Karena apa? Orang yang difitnah, orang yang dipojokkan, orang yang direndahkan, betul kan? Semakin besar. Iya. Dan kan? kalau bicara mengenai akhlak kan sifatnya universal ya, Jenderal ya. Jadi artinya nggak hanya soal terbatas kepada hubungan antar umat Islam, tapi kan ke agama lain, ke pihak-pihak lain gitu ya. Jadi sifatnya universal ini soal akhlak ini. Betul. Dan itu menurut Jenderal justru yang paling penting ya. Jadi tolok ukur. Yang paling penting itu kan kelihatan. Di dalam debat kelihatan akhlaknya yang baik seperti apa. Betul kan? Iya. Jadi itu yang paling jadi pertimbangan orang lah gitu untuk melihat karakter gitu ya. Jadi warga negara Indonesia ini, bangsa kita ini, tingkat keimanan dan ketakwaannya itu semakin membaik. Saya lihat itu sudah semakin membaik. Di mana-mana sekarang dia sudah menjalankan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Itu kan sudah lama lah yang tinggalkan. Sekarang sudah banyak yang berjilbab dan sebagainya. Kan sudah menunjukkan bahwa keharusan-keharusan yang harus dilaksanakan. Sehingga kalau misalnya ada orang yang di media menghina, memojokkan, merendahkan, menyakiti, memfitnah, itu saya yakin tidak akan ada pengikutnya. Betul kan? Ya. Siapa sih ada pengikutnya orang-orang yang suka menghina-hina? Tidak ada. Betul kan? Malah dia semakin membalik membenci. Kan seperti itu. Hanya sensasi sesaat, kemudian justru malah respon baliknya justru malah bumerang buat dia gitu ya, Jenderal ya. Betul. Nah ini pertanyaan terakhir, Jenderal, karena kan ini kita sudah dapat kehormatan cukup banyak ini ngobrol. Bagaimana Jenderal Dudung melihat ini kembali ke soal politik ya, melihat politik ke depan nih setelah Pilpres, kan Pilpres berjalan dengan aman, meskipun kita masih menunggu hasil resmi ya, tapi kan sudah praktis sudah diakui bahwa pemenangnya 02, Pileg juga berlangsung PDIP nomor 1 dengan kemudian Golkar, terus Gerindra gitu. Nah kalau Jenderal Dudung melihat politik Indonesia ini sampai, katakan aja sampai 7 bulan atau 4 bulan ke depan bagaimana? Sampai pelantikan Pak Prabowo lah gitu. Ya mudah-mudahan kalau menurut saya dengan dinamika yang kemarin sudah berlangsung, menurut saya mari kita berbesar hatilah. Karena kalau demi bangsa dan negara kita harus sama-sama saling menyadari bahwa ini semua adalah kehidupan duniawi lah. Ya, kehidupan duniawi yang semuanya serba sesaat. Betul kan, ada jangka waktunya. Toh presiden juga hanya 5 tahun. Betul kan? Jadi ini hanya duniawi lah. Tetapi yang lebih penting lagi adalah kehidupan akhirat kelak nanti yang kekal. Jadi jangan kemudian akhirnya kita di duniawi saling menjatuhkan, kemudian
saling menyakiti dan sebagainya. Kasihan para generasi-generasi muda ke depan. Ya, elit-elit politik seyogianya harusnya lebih menyadari bahwa tantangan ke depan ini akan semakin kompleks. Ya, dengan persaingan global, masalah ekonomi dan sebagainya. Ini membutuhkan generasi-generasi muda yang cemerlang. Ingat 2045 nanti kita ada bonus demografi. Itu menuju Indonesia emas. Nah, generasi-generasi muda ini yang nantinya akan menyongsong ke depan, sehingga kita akan mengantarkan generasi muda ini menuju ke arah sana. Kita kasihan juga kepada generasi-generasi tua, founding father kita yang memerdekakan bangsa ini. Walaupun setelah merdeka, kemudian pada zamannya gitu, Kepres PKI, DITI, Perpesta dan sebagainya, kita pernah digoncang dengan berbagai macam yang akhirnya kita terjadi konflik komunalistik. Ke depan ini jangan sampai terjadi hanya gara-gara masalah politik, hanya masalah beda milih, hanya beda paslon, kan begitu kan? Yang kemudian kita porak-poranda. Ingat, di negara Timur Tengah, Irak, Iran, Libya, Libanon, Afghanistan, Syria, Yaman, Mesir, bubar. Satu daratan, hanya satu agama, hanya dibedakan 2 suku. Bagaimana kita 17.000 pulau, 6 agama, berapa ratus suku, berapa ribu budaya. Ini sangat rentan sekali. Untungnya kita masih punya Pancasila. Nah, ini yang jangan sampai benih-benih ini bisa jadi ada faktor eksternal, pihak-pihak luar yang menginginkan bangsa ini terpecah karena memang kita punya sumber daya yang melimpah, kan begitu? Ya, kemudian faktor internal, hanya kepentingan kelompok, perorangan, golongan, bahkan partai yang akhirnya terjadi konflik yang berkepanjangan. Ini harus disudahi, karena siapapun presidennya, 3 calon ini saya yakin juga mereka juga ingin memajukan bangsa dan negara ini. Kan begitu. Tidak serta-merta bahwa hanya satu partai, hanya satu kelompok, satu golongan yang mereka paling benar sendiri. Paling yang ingin memajukan tentang bangsa ini. Yang merasa paling berpihak kepada rakyat. Kan begitu. Saya yakin semuanya sama. Sehingga lebih baik kita legowo sajalah menurut saya. Kita dukung siapapun nanti yang jadi presiden. Kan kalau nanti kenyataannya di dalam perjalanan tidak benar, kan ada mekanisme. Ada DPR, MPR yang mengontrolnya. Ada check and balances-nya lah ya. Seperti itulah. Kan demokrasi juga ada sistem kontrolnya gitu ya. Dan kalau Jenderal Dudung bilang tadi masyarakat akar rumput sebenarnya sudah dewasa, sudah pintar. Betul. Jadi Anda ini ya Jenderal Dudung optimis ya bahwa ke depan ini masyarakat bisa move on lah gitu ya. Bisa move on. Jadi kita berharap bahwa bulan Ramadan ini membawa situasi yang adem ya. Membawa berkah karena itulah ya pasrahkanlah kepada yang Maha Kuasa lah. Sudah. Oke, terima kasih banyak atas obrolannya dan diskusinya Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman. Pemirsa, sampai di sini dulu, kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.